Shalom Bu. Shalom, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ibu gimana? Puji Tuhan, sehat juga. Puji Tuhan. Perkenalkan Bu, nama saya Listiani Finumaa. Saya mahasiswa dari STTP Sumut Aceh yang ada di Kabanjahe. Apa alasan kamu datang Sabang di saat ini? Saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan saya sebelum saya masuk sekolah tinggi teologi Pantekosta sama Ibu. Kira-kira apa mau kamu ceritakan sama ibu? Jadi gini Bu, sebelum saya masuk kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta, sebenarnya saya itu tidak didukung oleh orang tua saya Bu. Banyaklah kendala-kendala yang saya alami, harus berjuang sendiri karena memang gak ada dukungan dari orang tua, dari abang-abang saya. Di situ saya berjuang sendiri bagaimana saya supaya bisa terjun ke dalam studi teologi atau menjadi hamba Tuhan gitu. Jadi waktu itu sebelum saya masuk itu memang ini sudah menjadi cita-cita saya dari dulu semenjak saya SMP. Kalau ditanya kamu mau cita-cita apa, saya selalu jawab saya mau jadi hamba Tuhan. Waktu SMA juga saya terus itu cita-cita saya tidak pernah berubah mau jadi hamba Tuhan. Tiba saya selesai SMA, di situ saya masih menganggur 1 tahun. Di situ bapak saya punya rencana sama saya kalau saya itu harus jadi kesehatan gitu dalam kebidanan di Medan juga. Tapi dibilang bapak tunggu dulu, menganggur dulu 1 tahun biar bapak cari dulu biayanya gitu. Tapi karena saya memberontak, saya tidak setuju, saya tidak menerima kalau saya itu harus menganggur 1 tahun kan, harus tinggal di rumah gitu kan. Baru karena di situ saya istilahnya lah kalau bahasa jugul, harus melawan orang tua. Akhirnya orang tua saya nggak mendukung saya lagi, bahkan tidak mengizinkan saya lagi untuk masuk kuliah dalam hal apapun, mau itu hamba Tuhan, mau itu teologi, mau itu kebidanan atau apapun, mereka tidak mendukung saya lagi. Bahkan mereka bilang udahlah mungkin di sini aja kehidupanmu gitu, karena udah awalnya saya memberontak, dan saya memberontak itu karena ada alasan saya, karena saya nggak mau menganggur. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, saya demi berjalannya waktu, puji Tuhan, di tahun 2019 saya itu ada salah satu hamba Tuhan yang mendukung saya, dibilangnya kamu pasti bisa masuk tahun ini. Dan itu adalah gembala saya sendiri karena anaknya juga mau masuk. Kebetulan hari itu juga Bapak Gembala saya ini pergi ke Brastagi, jadi adalah brosur dikasih sama dia tentang studi teologi yang ada di Kabanjahe ini. Dulu masih di Ora Elabora, sekarang kan udah di Kabanjahe. Jadi di situ saya percaya, saya bergumul, saya berdoa, saya percaya bahwa saya pasti bisa masuk kuliah tahun 2019 hari itu. Dan puji Tuhan, meskipun hari itu banyak yang tidak mendukung, jangankan dulu keluarga, orang tua aja bahkan sudah menjudge saya, sudah menjengkali saya bahwa saya tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil lagi. Tapi puji Tuhan, ketika saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Akhirnya tahun 2019 tanpa dukungan dari orang tua, hanya satu abang saya yang mendukung saya, yang membiayai saya. Akhirnya saya berangkat dengan anak gembala saya beserta dengan gembala saya juga, mengantar saya ke Brastagi. Dan di situ memang banyak harus tantangan, banyak proses karena awal masuk ke asrama harus menyesuaikan diri, orang baru, teman baru, suasana baru, mata kuliah baru, semuanya memang harus serba baru. Dan dari situlah perjalanan proses demi proses yang saya alami sampai akhirnya saya boleh berada di ujung garis finish. Sebentar lagi saya akan mau selesai, dan itu sangat luar biasa prosesnya. Selama saya berkuliah di STTP, bukan hanya 1-2 kali aja saya menghadapi tantangan demi tantangan, banyak, bahkan semester demi semester, tahun demi tahun, tetap proses itu selalu ada. Apalagi waktu saya terjun ke dalam dunia pelayanan, karena di semester 3 itu kami diutus ke pelayanan di gereja-gereja, dan puji Tuhan di situ saya dapat pelayanan yang belum besar, masih dalam tahap perintisan juga, masih belum
banyak jemaahnya, tapi puji Tuhan sekarang udah lumayan lah jemaahnya. Di situ saya diterjunkan, di situ juga banyak kali proses yang saya hadapi dari gembala, karena kan nggak semua gembala itu bisa mengerti kita. Kadang-kadang kita lagi dalam masalah, tapi datang gembala mungkin nggak mengerti, dikasihlah pekerjaan begini, kerjakan ini dibentak-bentak. Tapi ya harus siap tidak siap, mau tidak mau ya kita sebagai hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan keset, kita harus merendahkan hati, kita harus mengikuti semuanya kan. Nah, di situ memang saya dipakai pelayanan dalam musik, saya juga dipercayakan untuk memimpin pemuda, memimpin anak sekolah minggu, bahkan saya juga dikasih pelayanan untuk khotbah di komsel-komsel, juga di pujian di ibadah raya. Dan puji Tuhan mulai dari situ saya belajar bahwa proses demi proses yang kita hadapi itu bukan semakin menurunkan level kita, justru lewat proses itu akan semakin membuat kita naik level dan naik level, sehingga akhirnya kita akan dipromosikan oleh Tuhan bahwa kita menjadi hamba Tuhan yang siap dibentuk. Nah, sampai sekarang saya bersyukur karena Tuhan itu baik, baik Bu, sangat baik. Tak terkatakan lagi bagaimana kebaikan Tuhan. Dulu saya berpikir saya nggak bisa, apalagi orang tua nggak mendukung dalam biaya-biaya. Mungkin ada kemacetan-kemacetan, harus minta ini hari ini, misalnya saya minta hari Minggu, datangnya 1 bulan ke depan, itu nggak enak, prosesnya itu luar biasa. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya bersyukur sama Tuhan, saya boleh berada di tahap ini semester 7, dan sebentar lagi saya akan mengakhiri pertandingan saya di STTP ini. Dan itu semua bukan kekuatan saya, Bu. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Dan saya bisa mampu, saya bisa sampai di titik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi seperti itulah cerita saya sebelum dan sebelum masuk STTP dan sampai detik ini saya boleh menginjak semester 7, dan sebentar juga saya akan mengakhiri semuanya, Bu. Jadi seperti itulah cerita saya, Bu. Ibu mau bertanya, ketika kamu mau mengambil tindakan untuk menjadi hamba Tuhan, bagaimana respon orang tuamu ketika kamu melangkah ke Brastagi? Apa respon orang tuamu yang dilakukan samamu? Sebenarnya respon mereka hanya diam aja. Di situ saya bilang, saya akan berjalan dengan iman. Sekalipun saya punya orang tua dan mereka tidak mendukung, saya akan mau terus berjalan. Ketika ada Tuhan di pihak saya nggak perlu takut melangkah. Karena kenapa? Meskipun orang tua menjengkali saya, respon mereka itu menjengkali saya. Mereka bilang, pergilah. Kalau memang kamu ngotot untuk pergi, pergi aja. Dan jangan lagi tanya kami. Jangan lagi tanya kalau ada orang tua di sini. Aku bilang, saya punya Tuhan. Ketika saya punya Tuhan, saya akan berjalan dengan iman tanpa dukungan dari kalian pun. Karena tindakan atau langkah yang saya ambil ini adalah bukan untuk dunia, tapi ini untuk Tuhan. Saya benar-benar memang siap hari itu. Waktu itu saya memang benar-benar siap. Apapun yang terjadi, saya harus menjadi hamba Tuhan. Supaya saya dibentuk benar-benar menjadi orang yang bisa menyaksikan setiap kebesaran-kebesaran Tuhan bagi bangsa orang. Ketika kamu ngambil tindakan itu, bahwa orang tuamu kurang mendukung, orang tuamu kurang respect bagaimana tindakan untuk kedepannya, apakah kamu merasa ada sakit hati kepada orang tua ketika orang tuamu kurang dukungan keputusan yang kamu ambil? Di situ benar-benar jujurnya itu hari itu, waktu itu saya sakit hati, bahkan saya dendam sekali. Oke, kalau memang itu keputusan orang tua saya nggak mendukung saya, bahkan dibilangnya jangan lagi tanya kami kalau kami ada. Oke, saya sakit hati, saya melangkah memang di situ sambil nangis, sambil dendam dalam hati saya ini. Pokoknya saya sakit hati kali. Saya punya orang tua tapi serasa nggak punya orang tua. Karena saya melihat teman saya itu, anak gembala saya itu, dia berangkat dengan dukungan orang tua. Tapi kenapa saya, waktu saya pergi, malahan dijengkali. Oke, pergi saja, bahkan dikutuk. Iyalah, udah pasti saya di situ sakit hati. Saya sakit hati sampai di Brastagi, 1 minggu saya harus nangis-nangis di asrama. Tanpa ditanya, apakah udah nyampe, gimana kabarmu, gimana situasimu di situ, apakah kamu baik-baik saja. Gak ada pertanyaan dari orang tua. Tapi
Di situ saya sakit hati kali. Udah, kalau memang itu keputusan kalian, ku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang orang tuaku nggak mendukung saya lagi, kuatkan saya Tuhan, kuatkan saya. Dan di situ memang jujur aja ada kok dendam, dendam dalam hati saya. Tapi hari lepas hari situasi sudah berubah. Akhirnya orang tua saya, kalau nggak salah 1 tahun lebih di situ, diteleponnya aku secara tiba-tiba. Teleponnya aku secara tiba-tiba, ditanyanya kabarku kayak mana. Dan di situ bukan hanya ditelepon, tapi nangis sambil minta maaf. Ditanyanya kabarku, gimana kabarmu di sini? Maafkan bapak, terkhusus bapakku. Maafkan bapak, waktu itu kamu pergi dari sini, gak ada ngomong sesuatu apapun, biaya 1.000 pun gak ada bapak kasih. Tapi bapak minta maaf. Dari situ, waktu itu kami juga lagi belajar M3 tentang pemuritan kan di Ora Elabora. Di situ saya benar-benar hancur. Saya curhat sama kakak kelas saya. Saya cerita bagaimana kepahitan saya kepada bapak saya yang tidak mendukung saya, bahkan mengutuk saya karena dia nggak mendukung saya untuk menjadi hamba Tuhan. Di situ saya curhat, akhirnya saya didoakan, akhirnya saya pulih, sampai sekarang nggak ada lagi dendam saya sama orang tua saya. Apakah kamu masih berkomunikasi yang baik dengan orang tua kamu dan kamu sudah mengalami satu pemulihan bahwa orang tuamu itu benar-benar ada Sampai sekarang orang tua saya mendukung saya, bahkan akhir-akhir ini saya dikirim biaya saya, meskipun mungkin gak banyak tapi cukup lah. Tapi puji Tuhan udah berubah lah pokoknya. Dulu itu mustahil kali kalau dikasih biaya saya. Jangankan dulu biaya saya, nanya kabar saya aja nggak ada. Tapi puji Tuhan sekarang udah komunikasi yang baik. Bahkan kalau saya minta biaya saya, meskipun agak lama waktunya kan dikirim, tapi tetap ada gitu. Mungkin karena doa saya juga selalu mendoakan orang tua saya supaya Tuhan pulihkan hati mereka, melembutkan hati mereka, menerima saya untuk menjadi hamba Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab doa saya, Tuhan dengar doa saya. Mungkin Tuhan bekerja di hati bapak dan mama saya. Akhirnya sampai sekarang ini kami masih tetap komunikasi yang baik. Jadi selama ini mulai kamu mengikuti perkuliahan di STT Pantai Costa, biaya-biaya yang kamu terima, siapa saja yang mendukung kamu ketika kamu mengikuti perkuliahan di STT Pantai Costa? Hal pertama saya masuk itu memang masih abang saya yang saya bilang tadi kan, ada satu abang saya, Sipu dan di atas saya. Dia yang mendukung saya dari semester 1 sampai semester 6. Dialah yang biayai saya semua, laptop saya, semua kebutuhan saya, dialah yang cukupi, dialah yang kirim. Tapi mungkin sekarang juga lagi dalam pergumulan dia tentang biayanya. Sekarang bapak saya lah yang membiayai saya. Bahkan kemarin dibilangnya nanti uang wisuda pun bapak yang bayarin. Itu puji Tuhan. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur sama Tuhan. Akhirnya bapak saya sudah menerima saya, bahkan mau membiayai saya. Ketika kamu mengalami di fase-fase yang berat ini, apakah kamu pernah menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil? Saya pernah, bahkan saya merasa bahwa Tuhan ini nggak ada. Bahkan saya merasa Tuhan ini nggak peduli dengan saya. Saya pernah merasa gitu. Bahkan saya cerita sama teman saya beberapa hari ini merasa kalau Tuhan ini nggak ada ya. Kenapa doa saya udah berbulan-bulan saya doakan, kok kayaknya hampa, kok kayaknya Tuhan nggak dengar. Saya sering menyalahkan Tuhan, tapi mulai dari situ saya disadarkan oleh Roh Kudus lagi, disadarkan Tuhan nggak pernah salah, Tuhan nggak pernah memberikan cobaan atau masalah atau tantangan di luar kemampuan Anda. Itu Roh Kudus berkata dalam hati saya, sehingga akhirnya saya menerima dengan keadaan-keadaan atau di fase saya. Listiani, Ibu hanya mau bilang sama kamu, ketika kamu menghadapi proses-proses itu, baik itu kurang dukungan dari orang tua, kurang respon yang baik dari orang tua ketika kamu melangkah ke STT yang kamu inginkan, bahwa kamu itu tidak pilihan yang salah, itu pilihan yang luar biasa. Mungkin kamu itu Tuhan kasih proses bagaimana dengan respon orang tuamu ketika kamu mengambil keputusan ini, karena Tuhan mau lihat sejauh mana kesetiaanmu dalam mengikut Tuhan. Mungkin ketika kamu bersama orang tuamu, tinggal bersama orang tuamu,
orang tuamu lihat bagaimana keadaanmu di sana. Tapi ketika Tuhan tangkap kamu untuk menjadi hamba Tuhan, disitulah Tuhan kasih juga proses. Bagaimana sih ketika orang tuamu kurang mendukung keputusanmu, apakah kamu semangatmu itu kendor dalam mengambil keputusanmu sendiri? Tapi ibu mau hari ini mau kasih sama kamu, kamu itu luar biasa di mata Tuhan. Jangankan luar biasa di hadapan orang tuamu, kamu hebat sampai sejauh ini kamu bisa menerima keadaan yang ada, baik itu kurang dukungan dari orang tua ataupun sekeliling kamu, bahkan dana-dana kendala-kendala yang kamu hadapi. Tapi hari ini kamu bisa di fase ini, udah menyusun skripsi, sebentar lagi akan kamu capai apa yang kamu inginkan sebelum-sebelumnya. Bahkan orang tuamu akan bertepuk tangan ketika melihat kamu sukses sampai hari ini, menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pilih, boleh melayani Tuhan. Mungkin kalau kamu tidak melayani Tuhan, tidak menjadi hamba Tuhan, tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana keadaanmu saat ini di Nias. Mungkin kamu berbeda dari orang lain. Mungkin kamu lihat orang-orang yang di sekitarmu saat ini, oh orang ini kok kayak gini, aku kayak gini. Tapi kamu itu istimewa, kamu itu luar biasa. Bahkan Tuhan jamah kamu berdoa untuk orang tuamu sampai saat ini Tuhan ubah hati orang tuamu. Seluar biasa apa Tuhan itu dalam hidupmu. Jadi ibu mau bilang sampai hari ini, jangan pernah putus semangat. Tetap berjuang apa yang kamu ingin, kejar terus. Jangan dengarkan omongan dari orang tua. Mungkin saat ini dilihat orang tuamu kamu masih sampai di sini, tapi ketika kamu nanti sudah wisuda, berhasil, orang tuamu akan tepuk tangan bahwa kamu itu sukses. Ternyata aku salah pilih. Aku dulu kurang mendukung anakku ini, tapi hari ini aku melihat bahwa dia berhasil. Jadi Tuhan mau mendewasakan kamu, baik itu dalam segi materi, baik itu dalam segi hatimu. Mungkin kamu dulu sakit hati sama orang tuamu, tapi ketika kamu menghadapi perkuliahan di STT Pantai Costa, kamu bisa mengubah itu, langsung menerima apa yang diberikan orang tuamu saat ini, pada saat itu. Tapi ibu mau tekankan sama kamu, kemanapun kamu nanti melangkah, harus jadi berkat. Kamu harus Amin. bisa menjadi contoh bagi orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak sesetia kamu dalam melayani Tuhan, tapi kamu itu harus jadi panutan bagi mereka. Jadi kamu itu harus bisa jadi garam bagi mereka untuk mendirikan mesbah doa bagi. Mungkin abang-abangmu, adik-adikmu kurang dekat sama Tuhan, tapi kamu itu harus jadi berkat bagi mereka. Kamu itu lihat aja prosesnya, baik itu di pelayanan di pelayanan Tuhan pakai, Tuhan bentuk, Tuhan bentur, itu untuk mendewasakan kamu. Sampai sejauh ini kamu ada, itu karena pertolongan Tuhan. Jadi ibu mau tekankan sama kamu, kamu anak yang hebat, kamu anak yang istimewa. Sampai hari ini kamu ada, itu karena Tuhan. Bukan karena abangmu, bukan karena temanmu, bukan karena orang tuamu, tapi karena Tuhan. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu nanti pulang ke Nias, ini aku. Aku bersama dengan Tuhanku yang kusembah selama ini. Aku sudah menjadi hamba Tuhan. Ini aku sukses. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Tapi hari ini kamu mau bilang sama Tuhan, tetap bersama Tuhan. Kamu nanti sukses, jangan lupakan Tuhan. Mungkin 4 tahun kamu alami proses-proses di STT Pantai Costa. Tapi sejauh ini kamu bisa terbentuk, imanmu terbentuk, hatimu terbentuk, mentalmu terbentuk. Begitulah mengikut Tuhan. Jadi sakit hati, apapun itu, kebencian, apapun itu, hari ini ibu mau bilang, lepaskan itu. Jadi lakukan itu satu motivasi dalam hidupmu. Amin. Jadi kamu Listiani anak yang hebat, anak yang luar biasa. Ibu mau tekankan sekali lagi, satu kali lagi, harus jadi berkat bagi orang tuamu. Kamu harus membawa orang tuamu itu lebih setia lagi sama Tuhan. Bahkan adik-adikmu pun akan kamu suruh juga jadi hamba Tuhan. Bagaimana respon orang tuamu? Ketika kamu sudah dilihat orang tuamu menjadi hamba Tuhan, apakah mereka memotivasi atau memberikan masukan bagi adik-adikmu gitu nanti. Jadi jangan kamu ke sana kembali seperti dulu lagi, tapi kamu harus berbeda. Pulang ke Nias, kamu harus berbeda. Amin. Terima kasih Bu buat motivasinya, sangat menyemangati, sangat memberkati, dan sangat membuat saya lebih semangat lagi. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita tutup konseling kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami boleh sering satu dengan yang lain berkati
Kami Tuhan yang baik, baik itu klien yang sudah menceritakan setiap proses perjalanan hidupnya dalam mengikut Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan hari ini Tuhan dia mau menyelesaikan perkuliahannya, menyusun skripsi Tuhan. Berkati anakmu ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan, keperluannya dalam wisudanya nanti Tuhan cukupkan. Orang tuanya Tuhan yang ada di Nias, berkati orang tuanya, abang, adik, kakaknya, semuanya Tuhan. Berkati, biarlah mereka Tuhan semakin setia dalam mengikut Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami mau tutup konseling kami hari ini, bahkan klien yang sudah memberikan kisah dalam hidupnya, bahkan menceritakan permasalahan yang hidup atau proses yang dihadapi. Tuhan semakin teguhkan anakmu ini. Terpujilah Tuhan, ini hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Semakin semangat dalam melayani Amin. Tuhan. Haleluya.